ashabihi wa man tabi'a huda. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada surah An-Nisa ayat 11, dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan, kita akan mulai dari ayat 12. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarak min ba'di wasiyati yusina biha aw dain. Dan untuk kalian para suami itu mendapatkan setengah dari peninggalan istri kalian jika istri kalian itu tidak punya anak. Akan tetapi jika istri kalian itu punya anak, maka kalian mendapatkan 1/4 min ba'di wasiyati yusina biha aw dain, setelah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan atau setelah dilunasi hutang-hutangnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini tentang bagian seorang suami kalau istrinya meninggal dunia. Tapi yang dimaksud warisan untuk suami atau untuk istri itu setelah dipisahkan harta masing-masing dan dibagi harta bersama. Karena dalam kehidupan suami istri itu, harta itu ada yang harta memang murni punya suami, ada harta yang memang murni punya istri, ada harta yang bercampur, harta bersama. Harta yang memang punya suami ya punya suami, yang punya istri tetap punya istri. Nah, harta yang bercampur, harta bersama, itu dibagi sesuai dengan perjanjian. Kalau tidak ada perjanjian, maka dianggap dibagi setengah-setengah. Jadi setengah-setengah harta bersama itu, kecuali ada perjanjian bahwa kalau terjadi perceraian atau salah satu meninggal, maka bagian istri sekian, suami sekian. Itu harta bersama. Tapi dalam konteks kompilasi hukum Islam di Indonesia, harta bersama itu adalah harta yang diperoleh selama masa pernikahan. Itu dianggap sebagai harta bersama. Nah, yang diperoleh di luar itu, misalnya dari sebelum nikah dulu lah punya, ini punya rumah ini sebelum nikah dulu lah do, nah, tetap punya masing-masing. Atau punya warisan dari keluarganya masing-masing, maka itu masing-masing kepemilikannya. Oh, istrinya dulu memang sudah punya kalung emas, ya tetap punya istri. Atau dalam pernikahan tapi itu berasal dari warisan misalnya, maka itu tetap punya masing-masing. Jadi ketika ada yang meninggal dunia, maka itu bukan seluruh harta jadi harta waris, bukan. Tapi dipisahkan dulu, mana punya yang meninggal, mana punya yang masih hidup.
bukan ninggal suami lalu seluruh hartanya jadi harta waris, bukan. Karena di situ ada hak istri, bukan hak sebagai waris, bukan. Tapi memang hak dionian. Misalnya bawaan dionian, kemudian ada harta bersama di situ. Nah, setelah diambil harta yang masih hidup, orang yang masih hidup diberikan hartanya. Kalau ada harta bersama dibagi, ini untuk yang hidup. Nah, sisanya itu berarti harta orang yang meninggal. Nah, harta yang meninggal itu apakah langsung jadi harta waris? Belum. Kenapa? Bisa jadi dia punya utang, bayar dulu utangnya. Lalu dibayar utang, cek lagi dia ada wasiat apa tidak. Kalau ada wasiat, tunaikan dulu wasiatnya. Setelah wasiat ditunaikan, hutangnya dilunasi, masih ada sisa, maka itu yang disebut dengan harta waris. Jadi yang kewajiban-kewajibannya lah sudah gano, termasuk misalnya utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kafaroh belum dibayar, bayar dulu. Ada fidyah puasa belum dibayar, bayar dulu. Setelah kewajiban-kewajiban itu dilaksanakan, ternyata masih ada, maka itu menjadi harta waris. Nah, harta waris itulah yang dibagikan, jadi bukan seluruh harta. Jadi misalnya begini, ada seorang istri meninggal dunia, harta di sini kan suami dapat 1/2 kalau istrinya tidak punya anak. Kalau istrinya punya anak dapat 1/4. Nah, 1/2 itu bukan 1/2 dari seluruh harta, tapi 1/2 dari harta waris istri. Karena seluruh harta itu ada hak-hak lain, ada hak hutang untuk dibayar, atau hak wasiat untuk ditunaikan, atau memang masih hak suami. Setelah itu dipisahkan, nah baru itu jadi harta waris. Nah, suami itu dapat 1/2 dari harta waris, bukan dari seluruh harta. 1/2 dari harta waris. Kalau istrinya itu punya anak, tidak punya anak, baik anak dari suami itu atau dari suami yang lain. Jadi patokannya punya anak dengan tidak punya anak itu yang meninggal, bukan yang hidup. Bisa jadi yang dengan yang hidup suaminya itu dia tidak punya anak, tapi ternyata dia posisinya suami kedua, dia pernah menikah dan ternyata punya anak dengan suami yang lain, bukan anak dengan suami ini, dengan yang lain anaknya itu. Maka suami itu tetap dapatnya 1/4, bukan 1/2. Bukan melihat wah suaminya tidak punya anak, bukan suaminya tidak punya anak. Istrinya yang meninggal itu punya anak apa tidak, baik dengan suami itu atau dengan suami yang lain. Kalau dia punya anak, maka suami mendapatkan 1/4. Tidak punya anak, suami mendapat 1/2. Tidak punya anak, dapat 1/2. Kalau punya anak, suami dapat 1/4. 1/4 itu 1/4 dari harta waris, bukan dari seluruh harta. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Dan untuk mereka para istri itu mendapatkan 1/4 dari peninggalan kalian jika kalian tidak punya anak. Dan jika kalian punya anak, maka istri mendapatkan 1/8 setelah dilaksanakan wasiat atau dibayarkan hutangnya. Jadi kalau istri suaminya meninggal, hartanya dipisahkan dulu.
Di antara harta itu ada yang memang punya istri, ada yang harta bersama dibagi dulu harta bersamanya. Lah dapat punya istri, lah dapat harta bersama, tinggal yang punya suaminya. Nah yang punya suami, kalau suami punya utang bayar dulu utang. Kalau ada wasiat laksanakan dulu wasiat, sisanya baru jadi harta waris. Nah istri mendapatkan 1/4 kalau suaminya yang meninggal itu tidak punya anak. Kalau istrinya suaminya yang meninggal itu punya anak, baik dengan istri itu atau dengan istri yang lain punya anak, maka istri mendapatkan 1/8. Kalau istrinya 2 orang atau lebih, tetap 1/8 dibagi sesuai dengan jumlah istrinya, bukan masing-masing 1/8 kan. Istrinya 4, nah bukan yang ini 1/8, 1/8 enggak, 1/8 dibagi 4. Nah, 1/8 dibagi 4 artinya 1/32. 1/32, istrinya 4 dibagi, bukan masing-masingnya, bukan masing-masing dapat 1/8. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Dan jika yang meninggal dunia itu tidak ada ahli waris ke atas dan ke bawah, jalur ke atas ayah tidak punya, kemudian ke bawah anak laki-laki, cucu laki-laki tidak punya, tapi dia punya saudara laki-laki atau saudara perempuan dari sebelah ibu, saudara seibu. Di sini tidak disebutkan saudara seibu, tetapi para ulama itu sepakat bahwa saudara yang dimaksud di sini adalah saudara seibu. Kenapa? Karena ada qiraat lain itu ada kata-kata awim ra'atun walahu akhun au ukhtun min ummin. Nah, di qiraat kita tidak ada kata-kata min ummin itu. Dan ini para sahabat itu menjelaskan bahwa yang dimaksud itu saudara seibu. Kalau ada orang yang meninggal dunia, dia tidak punya ayah, tidak punya kakek, lurus jalur laki-laki ke atas tidak ada, turun ke bawah jalur laki-laki juga tidak ada, anak laki-laki, cucu laki-laki, cicit laki-laki tidak ada. Tapi dia punya saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan. Falikulli wahidin minhumas sudus, maka masing-masing saudara seibu itu mendapatkan 1/6. Jadi masing-masing saudara laki-laki 1/6, saudara perempuannya 1/6. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis thuluts. Kalau lebih banyak dari itu, saudara laki-laki seibunya 2 orang atau lebih, atau saudara dengan digabung dengan saudara perempuan 2 orang atau lebih, maka mereka sama-sama mendapatkan 1/3 secara bersama-sama. Jadi 1/3 bersama-sama. Ada 3 wong saudara seibu, dapatnya 1/3, kaget bagi 3. Saudara seibunya 10, sama-sama dapatnya, diambil 1/3, kemudian dibagi wong 10.
Min ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghairu mudhar. Setelah dilaksanakan wasiat dan dibayarkan hutang. Ghairu mudhar, tanpa semua itu tanpa membahayakan, menyusahkan para ahli waris. Jadi ditetapkan bayar wasiat, tunaikan wasiat, tapi wasiat itu tidak boleh yang tidak boleh wasiat yang membuat mudarat bagi ahli waris. Misalnya wasiatnya separuh harta diwasiatkan, itu memberi mudarat kepada ahli waris, maka itu bisa dibatalkan, hanya diberikan 1/3. Wasiyatan minallah, ini sebagai wasiat dari Allah, sebagai pesan, sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun halim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, di antara ahli waris itu adalah saudara seibu. Saudara seibu ini di sini disebutkan secara khusus karena ada perbedaan dengan saudara seayah seibu dengan saudara seayah saja. Jadi ada perbedaan saudara seibu dengan saudara seayah seibu atau yang saudara seayah saja. Apa perbedaannya? Yang pertama, saudara seibu itu mendapatkan waris walaupun orang yang menurunkannya itu ada. Yang menurunkannya itu maksudnya ibunya, yang menjadi penghubung antara dia dengan ahli waris. Ini ada wong meninggal, ini ada saudara seibu. Apa hubungannya dengan saudara seibu ini? Ya karena ibunya sama. Yang ini ibunya ini, yang ini nurunkan sini. Jadi ada keterkaitan melalui ibu. Kalau ahli waris lain, kalau ada macam itu tidak dapat waris. Contoh, kakek. Ini yang meninggal, dia punya ayah. Di atas saya ada kakek. Ayah ini ada, kakek ini tidak dapat. Karena penghubung antara dia dengan kakek itu ada, yaitu ayah. Kakek itu terhalang oleh ayah. Ibaratnya kalau garis tuh, ini yang meninggal, ini ayahnya, ini kakeknya. Nah ini ada ini, tidak baca ini dapat. Sama kayak cucu. Ini yang meninggal punya anak, yaitu ada cucu. Selagi masih ada anak, karena penghubung antara yang meninggal dengan cucunya itu adalah anak. Anaknya masih ada, cucu tidak dapat. Nah kalau saudara seibu ini beda. Penghubung dia dengan ahli waris itu ibu. Ada ibu, dia masih tetap dapat saudara seibu itu. Ada orang meninggal dunia, ahli warisnya ada ibu, ada saudara seibu. Nah saudara seibu itu masih tetap dapat, dia tidak terhalang oleh ibu. Itu satu perbedaannya. Yang kedua, perbedaannya itu bahwa laki-laki dan perempuan saudara seibu itu bagiannya sama. Ini beda dengan kasus yang lain. Yang lain itu beda, saudara seayah seibu beda, saudara kandung beda. Laki-laki mendapat 2 kali bagian perempuan. Saudara seayah laki-laki mendapat 2 bagian perempuan. Saudara seibu mau laki-laki mau perempuan sama 1/3. Kalau 3 orang 1/6 dibagi 3. Pokoknya apa? Bukan masing-masing 1/6. Kalau 3 orang atau lebih 1/3 dibagi jumlahnya. Jadi ada kok saudara seibu 1/6. Ada 2 masing-masing 1/6. Ada 3 1/3 dibagi 3. Ada 4 1/3 dibagi 4. Nah itu jadi bedanya. Kalau saudara seayah seibu
itu menjadi asobah. Saudara kandung tu tak punya jatah khusus, tak katik 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Saudara kandung itu tidak ada, tapi dia menerima semua sisa. Itu namanya asobah, menerima semua sisa. Jadi bagi dulu dengan ahli waris yang ada jatah bagiannya, sisanya saudara kandung. Kapan saudara kandung itu dapat warisan? Saudara kandung itu dapat warisan kalau tidak ada anak laki-laki, tidak ada ayah. Jadi kalau tidak ada anak, yang meninggal tidak punya anak, kepucuk ayahnya juga tak katik, maka saudara kandung dapat warisan. Berapa bagiannya? Tak tentu. Tengok dulu ahli waris yang lain. Misal ada orang meninggal dunia, ahli warisnya 1 orang istri, kemudian 1 orang ibu, kemudian 1 orang saudara laki-laki kandung, dan 1 orang saudara perempuan kandung. Jadi ahli warisnya 4. Ada istri, ada ibu, ada saudara laki-laki kandung, ada saudara perempuan kandung. Bagaimana cara baginya? Baginya yang ada jatah dulu, yang ada jatah angkonya. Siapa? Istri. Istri berapa dapatnya? Kan tak punya anak tadi. Oh, berarti istri dapatnya 1/4. 1/4. Kemudian ada ibu. Ibu tak punya anak, 1/3. Jadi 1/3 dengan 1/4. 1/3 itu berarti 3/12 sama 4/12. Kalau kita samakan penyebutnya jadi 12, jadi 1/4 berarti 3/12. 1/3 berarti 4/12. Berarti sisanya berapa? Berarti sisanya 5/12. Nah, 5/12 inilah jatah saudara kandung. Tapi ada cowok, ada cewek ini. Ya dibagi 3 sisanya itu. Yang saudara kandung laki-laki 2 kali bagian saudara kandung perempuan. Jadi misalnya hartanya tadi ada 12 juta. Maka istri 3 juta, ibu 4 juta. Ibu tu lebih besar bagiannya dari istri, karena ibu tu dapat 1/3 kalau tak punya anak. Kalau punya anak 1/6, 1/3, 1/6. Kalau istri 1/4, 1/8. Jadi istrinya dapat 3 juta kalau harta waris 12 tadi. Ibunya dapat 4 juta, 7 juta, sisa 5 juta. Nah, 5 juta itu dibagi 3. 2 bagian untuk saudara laki-laki kandung, dan 1 bagian untuk saudara perempuan kandung. Jadi dia tak punya jatah khusus. Nah, beda dengan saudara seibu. Saudara seibu ini dia jatahnya mendak 1/6 sikok uang, 1/3 sama-sama. Jadi saudara seibu itu tidak pernah lebih dari 1/3. Nak sebanyak apapun paling banyak 1/3. Kalau saudara kandung atau saudara seayah bisa lebih dari 1/3, bisa kurang dari 1/3 misalnya. Tapi susah juga kurang, karena lebih kuat saudara kandungnya, karena banyak yang terhalangi dengan saudara kandung. Misalnya yang agak kurang jatahnya itu kalau saudara kandung bersama kakek, sama-sama dapat itu. Jadi ahli warisnya ada istri,
ada kakek, ada ibu, ada saudara kandung. Nah, maka agak tergerus bagian saudara kandung ini. Kenapa? Karena ada 3 ini dapat. Tapi kalau ada ayah, saudara kandung tidak dapat. Ada ayah, saudara kandung tidak dapat. Karena terhalang. Karena penghubung antara dia dengan saudara kandung ini ayah. Ayah ada, maka dia terhalang dari mendapat warisan. Bapak ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, lalu pada ayat ini dijelaskan semuanya itu setelah dilaksanakan wasiat. Jadi wasiat itu didahulukan. Dan utang harus didahulukan. Bayar utang dulu, lunasi dulu utang, baru kemudian menjadi harta waris. Wasiyatan ghaira mudar. Tapi diingatkan oleh Allah, wasiat tidak boleh memberi mudarat kepada ahli waris. Jangan dia punya anak kandung, kemudian dia punya anak angkat, cuman berhubung yang lebih dekat ini anak angkat, anak kandung nih tidak ngurus wong tuanya, yang ngurus malah anak angkatnya, lalu berwasiat kayak menhukumati harta ini balik ke anak angkat kalau udah usaha untuk itu. Dia sakit hati dengan anaknya, nengok ida apa ida kan, yang ngurus anak angkat malah yang baik. Misal dia wasiat seluruh hartanya untuk anak angkatnya, tidak boleh. Walau bagaimanapun itu tetap menjadi ahli waris. Kalau mau wasiat paling banyak 1/3. Lebih dari 1/3 itu bisa digugat oleh ahli waris. Lebih dari 1/3 bisa digugat oleh ahli waris. Kenapa? Karena itu mudar, memberi mudarat bagi ahli waris. Boleh kamu nak berwasiat, nak ngasih wong, kalau aku mati kayak ini, ambillah untuk si A, untuk si B, tapi tidak boleh melebihi 1/3. Tidak boleh, karena memberi mudarat kepada ahli waris. Wasiyatan minallah, ini sebagai wasiat, sebagai pesan, sebagai ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun halim. Ini ditutup. Allah itu Maha mengetahui. Jangan kamu protes-protes. Ini semua berdasarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu dan menciptakan seluruh alam semesta ini. Tak mungkin tak pas, tak kado lebih hebat kamu dibanding Tuhan yang menciptakan kamu. Wallahu alimun, Allah Maha mengetahui. Karena ini rawan diprotes. Masalah waris ini rawan diprotes oleh orang yang jatahnya dikit. Nah, kalau yang jatahnya banyak dia diam-diam baik. Kalau yang jatahnya banyak senang dia. Banyak bagian aku. Nah, yang kebetulan dapat dikit, nah itu biasanya galak tak puas. Ah, ini tak adil ya, ini tak adil. Maka ini ditutup ayat ini. Wallahu alimun, Allah Maha mengetahui. Tak mungkin salah itu tuh. Tak mungkin salah ketentuan dari Allah. Wasiyatan minallah, ini pesan-pesan dari Allah, pesan untuk kamu kalau nak bagi waris cak ini. Dan itu bukan sekedar dibuat-buat, tapi berdasarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Halim, di samping Allah Maha Alim, Maha mengetahui, Allah Maha Halim. Apa halim itu? Halim itu tak cepat memberikan hukuman. Jadi kalau ada wong salah, tak terburu-buru langsung dihukum, itu namanya halim. Jadi kalau kita punya sifat halim itu, ada wong melakukan kesalahan, dia persilahkan dia ngajukan alasan dulu, tunggu siapa tahu dia kaget nak berubah, tak lagi melakukan kesalahan. Nah itu namanya halim, wong yang cak itu namanya. Kalau kapan nengok wong salah langsung terapkan hukuman, salah lagi langsung hukum, nah itu tidak halim namanya. Karena bisa jadi orang melakukan kesalahan karena ketidaksengajaan, bisa jadi kesalahannya masih ditoleransi,
Bisa jadi masih ada diharapkan perubahan. Maka Allah, kita maksiat cak mano ya masih ditunda dulu kage. Siapa tahu masih muda ni maksiat ya gitu, tua gitu tobat. Ndak do langsung. Begitu maksiat langsung dapat hukuman. Ndak berani lagi wong maksiat. Ndak berani lagi. Ndak berisi neraka memang. Apa? Kapan melakukan kesalahan langsung dapat hukuman berat, sudah tu jero. Akhirnya uang tobat galau. Nah, tidak berisi neraka itu. Allah siapkan surga neraka itu dan sudah nyiapkan isinya puluh. Jadi ada yang dikasih kesempatan lama lah, tapi tidak tobat-tobat. Nah, inilah bakal isi juga gitu. Nah, ini wallahu alimun halim. Allah kaki kalau kamu salah-salah, Allah tidak langsung, Allah kasih kesempatan itu. Wallahu alimun halim. Allah maha mengetahui lagi maha halim. Tilka hududullah, ini dikuatkan lagi, itu semua adalah ketentuan Allah. Hududullah, batas-batas yang sudah ditetapkan oleh Allah, jangan dilanggar. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, nurut, tidak diatur dengan aturan itu, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, dia kekal, mereka kekal di dalamnya, wa dzalikal fawzul azim, dan itu keberuntungan yang sangat besar. Kalau kamu galak nurut, tidak protes, apa yang diatur diikuti, kamu akan dimasukkan ke surga. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, tidak galak nurut, wa yata'adda hududahu, melanggar batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Harusnya kamu cuma dapatnya 1/2, tapi kamu nak lebih dari itu, ngambil lebih dari itu, berarti melewati batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, dia kekal di dalamnya. Mentang-mentang dia ahli waris, anak laki-laki, ambilnya galau-galau, anak perempuan tidak usah, kaum tino tidak usah lah. Lebih dari batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, dia kekal di dalamnya. Kenapa kekal? Kalau dia menghalalkan itu, kekal dia di dalam neraka, dikeluarkan dari kelompok Islam, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahu adzabun muhin, dan dia mendapatkan azab yang menghinakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyalahi tidak kalau rutin keluarga, seorang keluarga, laki-laki, perempuan, anak ini dibagi rata. Ini menyalahi. Iya. Ya, jadi kalau sudah tahu bagian masing-masing, nggak tahu anak lanang itu 2 kali bagian dari anak perempuan, nggak tahu dia hak dia segitu, lalu berunding dia begitu bagi rata be, boleh. Ngapa? Karena itu hak itu bisa gugur kalau yang punya hak menggugurkannya.
Anak lanang 2 kali bagian anak perempuan. Anak lanangnya berduit. Kata dia ngomong dengan adiknya cewek, dia ambillah kau galau. Ya tak apa-apa, punya dia. Dia punya hak dari harta itu 2 kali bagian dari saudara perempuannya. Tapi dia menggugurkan haknya boleh. Tapi harus sepakat. Nah, tadi kumpuli galau-galau adik beradiknya, sepakat galau bagi rato. Tidak apa-apa, berarti dia lah tahu haknya sebenarnya besar, tapi dia gugurkan, dia berikan kepada saudara perempuan. Cak mana kalau ada sikok yang tidak setuju, dulurnya 8 misalnya, lanangnya 4, tinonya 4. Nah ada sikok dulur lanangnya tidak setuju, maka harus dibagi berdasarkan bagian yang tidak setuju itu dulu. Nah, yang tidak setuju tuh dihitung dulu menurut waris berapa bagian dia. Oh dia dapat sekian, kasih yang dia, sisanya baru bagi rato. Tidak boleh kalau ada yang tidak setuju dipaksakan, tidak boleh. Dan tidak boleh pakai suara terbanyak. Ada orang 8 beradik, 7-nya setuju, sikok tidak setuju. Akhirnya dibagi rato, ngapa ngambil suara terbanyak? Tidak boleh. Kalau suara terbanyak tidak boleh menggugurkan hak orang lain, tidak boleh. Kenapa? Karena zalim. Suara terbanyak itu dalam hal-hal yang kita keputusan sama-sama tak bakal merugikan siapa-siapa. Kalau merugikan salah satu pihak tak boleh. Nah, jadi ada sikok yang tidak setuju, maka hitung secara ilmu waris berapa nian jatah dia, kasih dulu jatah dia. Nah yang ini setuju, nah yang ini bagi rato. Nah itu tak apa-apa. Demikian.